Dalam rangka hari jadi ke-28, para aktivis 98 memperingati hari jadi Partai Rakyat Demokratik dengan silaturahim sambil kopi santai di Warung Kopi Mojo, Jalan Panjaitan Medan, Sabtu 27 Juli 2024. Meski saat ini tidak memiliki representasi di parlemen, namun peran PRD dalam sejarah politik Indonesia sejak era pemerintahan Orde Baru dianggap signifikan dan selalu tercatat di dalam sejarah Indonesia. Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng dan beberapa ucapan dari sejumlah tamu undangan yang hadir, diantaranya tokoh masyarakat Sumatera Hutman Harahap, akademisi Sohibul Ansor Siregar, dan sejumlah aktivis 98. Hari ini saya bisa menghadiri silaturahim aktivis 98 dalam rangka merayakan ulang tahun dia yang ke-28. Tentu para aktivis 98 ini yang tergabung dalam PRD ini merupakan satu wadah gerakan reformasi yang kita harapkan untuk bisa membawa bangsa yang ke depan lebih baik. Sehingga sebagai tokoh masyarakat dan juga mantap birokrasi, masukan-masukan dari para aktivis 98 ini baik dari pusat, dari berbagai daerah, tentu menjadi masukan bagi kita bahwa aktivis 98 ini selalu berpihak kepada masyarakat, ya. Bagaimana kita keinginan mereka bangsa ini berubah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat kita. Tentu bagi Kota Medan, bahwa insya Allah diberi kepercayaan oleh Allah SWT, kita akan coba bahwa masyarakat itu harus bagian dari kekuatan kita di dalam rangka kita membangun ke depan lebih baik. Dan kita siap mendapat kritikan dari pihak aktivis, karena itu semua adalah demi kepentingan masyarakat kita di Kota Medan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun kepada aktivis 98 PRD di Sumatera Utara ini. Mudah-mudahan silaturahim ini akan bisa ke depan lebih baik lagi. Saya kira itu, ya. Ulang tahun itu umumnya urgensinya adalah muhasabah, mengevaluasi diri. Kan sebuah kelompok itu bukan hanya jejaring, tapi ada satu doktrin ideologis. Dan kemudian doktrin ideologis itu bisa hilang di tengah jalan, ibarat mata air dari sumbernya sampai ke ujung udah tinggal sedikit. Di mana itu loose-nya? Itu salah satu di antara manfaat dari ulang tahun sekarang bagi PRD. Secara organisatoris dia masih ada, kalaupun dia tidak kelihatan dalam lembaran-lembaran pilihan politik dalam pemilu. Itu tak mengapa, itu sesuai dengan perjalanan. Tidak mesti ada di kursi legislatif baru bisa memberikan masukan kepada negara dalam dua pola. Pola pertama kritis, yang kedua mensupport. Itu yang saya kira perlu diheboh-hebohkan supaya keabadian dari gerakan ini tetap ada. Saya merasa 98 itu yang diwakili oleh PRD dan banyak wakil untuk 98 itu, gagasan utamanya adalah bagaimana membaharui Indonesia, mengikis Indonesia dari karat-karat perjalanan sejarah. Misalkan bagaimana mereka memahami pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 45, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Bagi saya itu maknanya tidak mesti nunggu Xi Jinping datang ke sini baru ada pekerjaan, tidak mesti menunggu Joe Biden si Han datang ke sini bawa uang, bawa investasi baru pekerjaan, tapi pemerintah dibentuk untuk menjawab hak-hak konstitusional rakyat. Saya sekarang berkata kepada PRD Indonesia tanpa pengangguran. Saya tantang kalian. Ketua Panitia Ikhyar Velayati Harahap juga menjelaskan tentang latar belakang acara ini diselenggarakan dan bagaimana peran PRD dalam kancah politik di Indonesia. Tanggal 22 Juli itu kan hari kelahiran PRD. Jadi setelah 28 tahun kita ingin menyatukan kembali, membangun silaturahmi kawan-kawan PRD yang sudah berdiaspora di
ranah pengabdian, apakah itu di partai politik, di media, di BUMN, khususnya aktivis-aktivis PRD yang ada di Sumatera Utara. Jadi momentum hari kelahiran PRD 22 Juli dan juga tanggal 27 Juli kita peringati sebagai tonggak sejarah gerakan reformasi. 27 Juli tidak akan ada kalau tidak ada deklarasi PRD 22 Juli. Reformasi tidak akan ada kalau tidak ada gerakan 27 Juli. Dan ini adalah satu rangkaian dialektika sejarah. Dan kita ingin ke depan program semangat PRD itu bisa terus hidup, idealismenya tetap bisa menjadi landasan untuk berjuang di berbagai ranah pengabdian. Kita apresiasi kedatangan para tokoh, para aktivis. Kenapa? Karena ini membuktikan bahwasanya PRD sudah diterima oleh berbagai elemen, oleh berbagai kelompok, tidak lagi jadi momok seperti yang selama ini dikampanyekan oleh Orde Baru. Artinya PRD dianggap bagian dari sejarah bangsa oleh berbagai tokoh, berbagai elemen rakyat. Dan beberapa program PRD sudah menjadi legasi kan, menjadi kebijakan multi partai, kebebasan pers, kebebasan organisasi. Tugas selanjutnya bagi gerakan, bukan hanya PRD, adalah bagaimana mendorong demokrasi sepenuh-sepenuhnya. Bagaimana mendistribusikan keadilan, bagaimana masuk ke ranah kekuasaan dan kemudian menjadikan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat. Kira-kira seperti itu sebenarnya harapan yang kita bangun kan. Demikian Waspada TV melaporkan.